Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan membahas kondisi makro dan mikroekonomi di saat IHSG kembali all time high, agar kita tidak mudah goyah dan tidak terkena gocekan oleh bandar saham. Dan kita akan menggunakan contoh saham BBRI. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, jadi tetap do your own research guys ya. IHSG hari ini mencatatkan all time high di level 7.533, dan kita lihat juga saham-saham big caps hari ini rata-rata mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Salah satunya adalah saham BBRI guys ya. BBRI hari ini naik 2,7%, close di Rp4.950 per saham, dan Bank BRI ini menjadi salah satu saham big caps perbankan yang harga sahamnya itu masih laggard ya guys ya, atau masih tertinggal dibandingkan kenaikan saham-saham perbankan lain ya, seperti BBNI, Bank Mandiri, dan juga BBCA yang kita lihat sudah lebih dulu uptrend. Begitupun juga dengan saham-saham perbankan lain yang hari ini mengalami kenaikan ya, seperti saham BRIS, lalu ada BNGA ya, Bank Arto atau Bank Jago gitu guys ya. Dan kita lihat saham-saham big caps lainnya pun juga hijau ya. Hari ini ada saham Brand naik 2,45%, Telkom naik 1,7%, Astra International naik 1,9%, lalu ada saham Cepin yang kemarin juga sempat kita bahas guys ya. Ketika kita bahas daripada kita beli saham yang sudah dipucuk, ya lebih baik cari saham lain di sektornya yang harganya itu masih masuk akal. Kita cari supportnya dan kita beli di harga yang lebih murah ya guys ya. Ada saham Cepin yang hari ini naik 2%. Lalu saham-saham big caps yang merah hari ini ada saham Bayan dan juga Tepia guys ya. Bayan minus 0,4% dan Tepia minus 2,54%. Nah, jadi sebenarnya kondisi market ini lagi bagus guys ya, lagi all time high, dan akan ada banyak sekali saham yang dalam posisi hijau atau bisa rally, bisa naik lagi. Nah, tapi teman-teman juga harus paham apa yang harus dilakukan dalam kondisi market yang seperti ini. Padahal banyak saham big caps itu yang belum naik dan saham-saham big banks juga belum all time high. Jadi kenaikan IHSG kemarin itu dikarenakan kenaikan saham big caps lainnya seperti saham Brand, lalu ada Tepia, Aman, dan juga DSSA guys ya, yang kemarin juga mengalami kenaikan terus-menerus. Sehingga kita masih bisa melihat ya, ketika IHSG all time high pun ini masih banyak saham-saham big caps yang laggard ya guys ya. Masih banyak saham yang fundamentalnya bagus dan rutin bagi dividen itu kenaikannya belum terlalu signifikan. Jadi tugas teman-teman ya, atau tugas kita semua di saat kondisi market yang sangat bagus ini, yang pertama adalah hold saham bagus. Jika teman-teman sudah beli saham bagus di harga bawah, silahkan di hold. Lalu yang kedua, ketika teman-teman belum punya saham bagus ya di portonya teman-teman, silakan cari saham bagus yang harganya itu masih laggard ya guys ya, masih tertinggal, masih lambat gitu ya kenaikannya, tapi punya potensi dan upside yang cukup menarik untuk kita hold ya guys ya. Jadi yang kedua adalah teman-teman silakan cari saham bagus di harga murah dan beli saham itu untuk investasi. Maka teman-teman akan mendapatkan cuan, either itu dari dividen plus capital gain-nya juga teman-teman bisa dapat guys ya. Ada beberapa alasan ya kenapa kita menganggap bahwa market ini lagi bagus-bagusnya gitu guys. Yang pertama adalah seperti yang sering kita bahas ya terkait dengan makroekonomi, bahwa The Fed dalam waktu dekat akan melakukan pemangkasan suku bunga dan jadwalnya adalah di bulan September, dan ini akan diikuti oleh banyak sekali bank sentral dari berbagai negara. Salah satunya adalah dari Bank Indonesia yang juga akan memangkas suku bunga. Maka kita pun melihat guys ya, bahwa DXY ternyata itu turun ya, atau dolar indeksnya turun ya di level 101 guys ya, sehingga ini menyebabkan rupiah kita itu bisa terus menguat. Ya, kemarin menguat, hari ini menguat lagi 0,5% di level 15.447. Jadi akan banyak investor asing yang move ke Indonesia ya, ke emerging market, termasuk Indonesia dan juga market saham di Asia lainnya. Mereka akan berinvestasi karena kita itu sebenarnya negara yang kaya guys. Kita tuh negara komoditas gitu guys ya. Perbankan kita juga masih dalam perkembangan yang upside-nya juga masih luas gitu guys ya. Jadi untuk IHSG dalam bulan ini ya, di bulan Agustus ini menjelang bulan September, ini market akan bagus sekali ya, dan kita berharap saham-saham yang kita pegang juga bisa naik dan bisa all time high lagi seperti itu. Ya, teman-teman juga bisa lihat ya di kolom pemberitaan lain ya, bursa Asia menguat guys ya, terdorong suasana bullish dari Wall Street. Ya, ini memang kemarin Wall Street-nya hijau guys ya, dan bursa Asia juga biasanya mengekor dari Wall Street juga.
Lalu terkait dengan rupiah kita guys ya, penguatan rupiah ini tak terbendung ya, pimpin rally di Asia pagi ini. Ini adalah berita yang tadi pagi ya sebenarnya, tapi it's okay ya, karena kita melihat memang kondisi makronya bagus, kondisi mikroekonomi Indonesia juga oke. Yang mungkin kita khawatirkan ya dari mikroekonomi hanyalah dari hutang Indonesia saja. Sebenarnya hutang kita itu tiap tahun terus naik gitu guys ya, tapi PDB kita masih aman, pertumbuhan kita juga masih oke lah ya, dan inflasi di kita juga ya tidak terlalu tinggi, sebenarnya seperti itu. Jadi makronya bagus, mikronya oke lah ya, meskipun tidak terlalu bagus juga ya, tapi tidak jelek ya, seperti itu. Jadi dalam kata resesi, Indonesia ini sebenarnya masih cukup jauh. Lalu rupiah ini menguat tajam ya guys ya pada bulan ini, dan ada banyak sekali analis yang memperkirakan bahwa BI rate akan dipangkas di bulan Agustus. Menurut saya pribadi ini pendapatnya cukup lemah guys ya, dikarenakan biasanya Bank Indonesia itu tidak mau ambil resiko fiskal. Ya biasanya untuk pemangkasan suku bunga ini akan mengikuti dari langkah The Fed. Jika dinilai rupiah memang sudah menguat, tapi sebentar lagi The Fed akan pangkas suku bunga di bulan September, ya pastinya BI ini akan mengikuti langkah The Fed ya guys ya, yang akan pangkas juga setelah bulan September nanti ya. Kemungkinan di akhir September Bank Indonesia juga akan melakukan pemangkasan suku bunga. Jadi ini sebenarnya hanya tinggal waktu aja. Rupiah kita itu sudah diuntungkan guys ya, rupiah kita sudah diuntungkan karena di XY-nya juga turun, ekonomi Amerika Serikat sedang turun dan membutuhkan stimulus dalam ekonomi guys ya, dalam perkembangan ekonomi, dalam pertumbuhan ekonomi, dalam bentuk pemangkasan suku bunga seperti itu. Nah, jadi apa sih yang akan kita bahas ya guys ya? Kenapa apa yang harus kita pelajari ya agar kita itu tidak terkena gocekan dan juga tidak goyah dalam hold suatu saham gitu guys ya, karena saya melihat banyak teman-teman nih yang goyah hold BBRI ya, karena melihat saham-saham big caps perbankan lainnya itu sudah naik tinggi, seperti BNI, Bank Mandiri dan juga BCA rata-rata sudah naik tinggi, tapi harga saham BBRI malah kemarin itu sempat turun guys, kemarin itu sempat merah ya, tapi hari ini teman-teman melihat buktinya sendiri bahwa BBRI bisa rally lagi, bisa rebound lagi. Jadi kembali lagi saya ingatkan, ketika teman-teman sudah yakin dengan prospek sebuah saham, apalagi kondisi makro bagus, kondisi mikroekonomi bagus, IHSG all time high, maka silahkan hold ya guys ya, pegangan yang kuat, pegangan yang kencang ya, jangan dijual sahamnya gitu guys ya, apalagi sahamnya bagus gitu kan. Ketika ada koreksi, itu adalah time to buy. Sebenarnya seperti itu. Makanya di thumbnail kita pun memang kita sering kali guys ya bahas waktunya borong saham A, waktunya borong saham B ya. Silahkan teman-teman apakah setuju atau tidak dengan analisa saya gitu ya. Kalau setuju ya silahkan teman-teman olah lagi. Ya silahkan teman-teman pikirkan kembali guys ya. Apakah saham itu cocok dengan sektor yang ingin teman-teman investasi atau tidak ya, seperti itu. Jadi untuk saham BBRI hari ini naik 2,7% di level Rp4.950 per saham. Nah, jadi kemarin itu ada gocekan guys ya. Kemarin itu ada gocekan ya. Saya pun mengakui meskipun memang sesuai dengan prediksi kita ya, tapi memang kemarin benar-benar gocekan yang ibaratnya bisa membuat ya banyak investor retail itu khawatir, takut gitu ya. Karena kemarin kan BBRI ini sempat turun guys ya ke level area low 4.750-an ya. Saham-saham big banks lainnya sudah naik di atas 5.000 ya, BBNI pun sudah berada di atas 5.000, tapi BBRI ini masih laggard ya, masih tertinggal. Jadi kita melihat ya kemarin itu malah minus ya 0,2% dan sempat turun ke 4.750. Plus teman-teman juga lihat di broker summary atau di foreign flow, oh ternyata BBRI ini ada net sell ya, 166 miliar dari investor asing. Wah ini cukup besar nih ya, ada net sell, ya udah kita buang aja lah pagi besok misalkan ya. Dan juga teman-teman lihat ya, ternyata saham BBRI ini menjadi salah satu saham yang paling banyak didistribusi oleh investor asing. Salah satunya adalah saham BBRI, lalu ada Telkom, Tepia dan juga Antam. Padahal dalam kondisi market seperti ini, investor asing itu ingin masuk ke IHSG guys. Tapi ya dalam istilah lain biasanya disebut bahwa oh bandarnya ini mau nurunin penumpang gelap dulu nih, yang weekend gitu guys ya, yang dia tidak kuat hold saham BBRI pasti akan jual sahamnya ke asing. Jadi meskipun ada net sell, ya investor asing ini tetap ada yang nampung seperti itu. Nah ini sebenarnya gocekan aja guys ya dari bandar, dan saya cukup yakin hari ini dengan kenaikan 2,69% BBRI bisa mencatatkan net buy ya guys ya. Nanti kita lihat aja gak apakah benar atau saya keliru lagi ya guys ya. Kalau keliru ya wajar ya. Saya kan memang hanya memprediksi saja di sini. Tapi saya cukup yakin lah BBRI hari ini akan ada inflow yang cukup besar dari investor asing seperti itu.
Oke guys, jadi ya kita pun akan membahas ya 4 fase di bursa saham atau mungkin bisa juga terjadi di um, financial investment lainnya ya seperti kripto, Bitcoin mungkin ya. Tapi memang saya tidak terlalu menekuni kripto ya karena pergerakan kripto dan saham itu ya cukup berbeda gitu guys ya. Jadi saya lebih fokus di saham sebenarnya. Meskipun ya ada beberapa exposure lah terhadap Bitcoin ya dan juga Ethereum atau Solana seperti itu. Oke guys, untuk BBRI kenaikan hari ini cukup menarik ya dan sesuai dengan ekspektasi kita. Meskipun penurunannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ke 4.700, tapi kenaikan hari ini semoga saja bisa lanjut rally naik lagi. Ya, semoga saja bisa langsung uptrend gitu ya dan tidak terkoreksi kembali. Ya meskipun koreksi pasti akan ada sideways atau normal correction, it's okay, wajar. Nah, lalu kita akan membahas juga fase market. Tadi kita sudah membahas ya kondisi makro dan mikroekonomi bahwa Indonesia ini diuntungkan dari melemahnya di XY, dari penurunan ekonomi di Amerika Serikat. Ya meskipun data-datanya sudah merujuk ya tingkat inflasi sudah mulai turun, tapi kita itu diuntungkan ya sebagai emerging market di mana investor asing sudah mulai masuk lagi ke IHSG. Bahkan di analisa saya ya yang di channel satu lagi bahkan saya tulis di thumbnail inflow-nya berapa, outflow-nya berapa dari investor asing itu saya selalu tuliskan agar teman-teman sebelum klik video saya itu sudah tahu dulu kondisi market ini sedang bagus. Jadi apa yang harus dilakukan dan saham apa yang bisa kita beli itu saya bahas semua. Oke guys, di sini ada 4 fase market guys ya, ada 4 fase di dalam market. Yang pertama adalah fase akumulasi. Nah, biasanya akumulasi ini ditandai dengan adanya sideways di area bawah. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli saham bagus ya guys ya, yang berada dalam fase akumulasi, nah ini teman-teman bisa melihat bahwa saham tersebut akan sideways di harga bawah. Contohnya kemarin saham HMSP. Ya ketika dia sideways di harga bawah itu sebenarnya dalam fase akumulasi. Ya BBRI juga sama. Ya waktu dia mulai sideways di harga bawah gitu guys ya, mulai sideways sekitar 4.100 sampai 4.500 ini sebenarnya dalam fase markup harga gitu ya. Lalu ada dalam fase akumulasi. Ya, lalu ada fase markup harga. Fase markup harga itu yang terjadi di sekitar 4.500 ya sampai 4.900-an. Ini dalam fase markup harga. Lalu sempat kembali koreksi ya guys ya, sempat kembali koreksi dan di sini menjadi area higher low dan kembali ke dalam fase markup harga. Sebenarnya ini bisa menjadi fase akumulasi juga guys dari investor asing. Nah, teman-teman, ketika mau buy on weakness, tentunya teman-teman harus beli di fase akumulasi dengan resiko teman-teman harus tunggu lebih lama, ya. Menunggunya ini biasanya lebih lama. Kalau misalkan teman-teman buy on weakness, benar-benar beli di harga yang paling rendahnya. Itu teman-teman akan ibaratnya floating profit ya, akan floating profit, kemungkinan besar akan floating profit, tapi nunggu uptrendnya itu lama, guys. Nah, lalu bisa saja dia balik lagi turun atau dia malah turun lebih dalam lagi dan teman-teman juga harus averaging down lagi, harus beli lagi di area supportnya. Nah, tapi ketika sudah ada double bottom, biasanya saham itu akan lanjut ke fase markup harga dan melanjutkan rally naik. Sehingga teman-teman yang sudah buy on weakness di fase akumulasi sudah bersabar, teman-teman akan mendapatkan profit capital gain yang lebih tinggi dibandingkan investor yang beli di tengah-tengah atau di fase markup harga. Nah, jadi dapat kita simpulkan nih guys ya, bahwa saham BBRI di harga saat ini adalah di fase markup harga. Begitupun juga dengan saham Astra International ya guys ya, itu dalam fase markup harga. Nah, jadi ketika dalam fase markup harga di sini teman-teman harus beli itu di area higher low ya guys ya. Ketika ada sedikit koreksi, ada normal correction, nah teman-teman beli, lalu dia rally lagi naik, nanti ada normal correction lagi, teman-teman bisa beli lagi atau tambah muatan. Jadi di fase markup harga ini teman-teman bisa beli. Tapi hati-hati jangan sampai belinya ketinggian. Ketika ada fase distribusi ini setidaknya teman-teman harus bisa menjual ya guys ya di harga higher high-nya seperti itu. Jadi di sini kan mulai sideways di harga atas. Nah, di sini adalah fase distribusinya. Di BBRI juga sama guys. Di BBRI juga ada fase distribusi. Nah, ini adalah fase distribusi di saham BBRI guys ya sebelum pembagian dividen. Ya, ketika pembagian dividen pun ini sempat ke area higher high ya, all time high di 6.450 dan kembali turun, ada dividen lalu naik lagi. Jadi ketika patah tren atau open gap down ya guys ya, setidaknya teman-teman harusnya jualan di sekitar 6.000-an. Jangan malah masuk di harga 6.000 ya guys ya. Jadi ketika sudah di fase
distribusi, ini teman-teman hindari untuk membeli saham yang sudah berada di pucuk, guys ya. Karena ketika teman-teman sudah berada di fase euforia, resikonya akan lebih tinggi. Ya, ada resiko penurunan dan ada resiko nyangkut. Gitu ya. Berbeda teman-teman jika belinya di fase akumulasi dalam fase optimistis harga ya, guys ya. Maka di sini teman-teman harus lebih bersabar lagi. Lalu ketika mulai turun ya, akan ada rasa cemas gitu guys ya. Tapi biasanya investor ini banyak denial, banyak apa ya, ibaratnya menghiraukan ya guys ya. Oh, ini marketnya akan turun nih. Oh enggak, ini cuma normal correction, nanti akan naik lagi. Ini biasanya akan denial ya. Tapi di fase cemas ini banyak investor yang denial, yang tidak menghiraukan ya, dia tetap hold bahkan averaging down. Tapi ketika sahamnya benar-benar ada lower low ya, dia turun terus gitu guys ya, ada lower low, lower high, lower low terus gitu ya, turun. Nah, ini barulah berada di fase takut ya. Dia baru merasa takut. Wah, jangan-jangan benar nih apa yang dikatakan kemarin ya oleh para analis, kayaknya benar ya sahamnya akan turun ya. Nah, padahal ini memang benar-benar dalam fase markdown ya, atau bandar ini sengaja menurunkan harga saham. Jadi dia itu tidak nampung ya guys ya, tidak nampung di bid gitu ya. Dia terus jualan ya guys ya, jualan di bid gitu ya, langsung hajar kiri lah ya, seperti itu. Nah, jadi ketika dalam fase yang terus turun ya guys ya, dia turun terus gitu kan, barulah teman-teman panic selling. Disinilah terjadi cut loss. Ketika terjadi panic selling, teman-teman sudah tidak sudah tidak denial lagi dengan prediksi analis ya, yang mengatakan bahwa ini berada di fase downtrend, maka teman-teman biasanya akan terkena cut loss nih di sini nih. Oh iya ya, benar ya, ternyata sahamnya downtrend. Nanti saya akan beli lagi lah di bawah. Nanti saya akan beli lagi lah di bawah, seperti itu. Nah, ketika harga sahamnya turun ya guys ya ke area lower low-nya dan benar-benar di area bottoming, ya ini akan ada beberapa tipe orang ya guys ya. Ini kan sudah dalam fase markdown. Nah, biasanya akan ada yang melihat bahwa ini adalah peluang emas terjadi di saham BBRI juga. Oh ya, BBRI ini sudah bottoming nih. Ini sudah peluang emas ya. Ada yang beli di sini yang benar-benar merealisasikan beli di waktu merah, jual di waktu hijau. Buy low, sell high gitu guys ya. Beli di harga bawah, jual di harga tinggi. Ini peluang emas untuk beli. Ya, meskipun banyak investor yang memang terkena depresi. Wah, bener ya, ternyata ya, saya itu nyangkut dari harga 6.000 di BBRI, dari harga 5.000. Ya, dari harga 5.000, 6.000 gitu guys ya. Wah, ternyata bener ya, BBRI-nya sesuai dengan prediksi analis. Ketika ada outflow, ternyata memang benar-benar downtrend. Nah, lalu ketika dalam fase downtrend ada bottoming kembali ya, seperti saham BBRI tadi, maka ini berada dalam fase akumulasi. Ketika mulai naik lagi, maka akan ada rasa optimisme kembali untuk masuk di saham BBRI. Padahal seharusnya teman-teman bisa averaging down di bawah ketika sudah yakin dengan sahamnya. Nah, disinilah fase market yang harus teman-teman pahami. Ketika dalam fase akumulasi dan fase optimisme markup harga, teman-teman seharusnya bisa memanfaatkan peluang ketika terjadi normal correction untuk beli kembali, untuk tambah muatan di harga yang lebih murah dibandingkan harga ketika naik. Seperti itu. Ini terjadi di saham BBRI dan paling kentara memang di saham Astra International guys ya, seperti itu. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar ya. Semoga kita tidak gampang digoyahkan. Semoga kita tetap hold saham-saham bagus sampai nanti pembagian dividen. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.